Pengendalian mikroba merupakan upaya pemanfaatan mikroba dalam mengoptimalkan keuntungan peran mikroba dan memperkecil kerugiannya. Mikroba selain memberikan keuntungan, juga dapat memberikan kerugian pada manusia, berupa penyakit atau racun. Pengendalian mikroba ini bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, yang dimana membasmi mikroorganisme pada inai yang terinfeksi dan mencegah perusakan serta pembusukan bahan oleh mikroba, menghambat pertumbuhan bakteri dan mencegah kontaminasi bakteri yang tidak dikehendaki kehadirannya dalam suatu media. Cara pengendalian pertumbuhan mikroba secara umum terdapat dua prinsip, yaitu yang pertama dengan membunuh mikroba dan yang kedua menghambat pertumbuhan mikroba. Pengendalian mikroba, khususnya bakteri, dapat dilakukan baik secara kimia maupun fisik. Yang keduanya bertujuan menghambat atau membunuh mikroba yang tidak dikehendaki. A. Pengendalian mikroba secara fisik. Penerapan sarana fisik untuk mengendalikan mikroorganisme dilakukan melalui beberapa metode, diantaranya metode panas lembab, panas kering, suhu tinggi, suhu rendah, radiasi, dan filtrasi. 1. Metode panas lembab. Beberapa cara pengendalian mikroorganisme melalui metode panas lembab adalah sebagai berikut. A. Uap bertekanan. Uap bertekanan memberikan suhu jauh di atas titik didih. Uap bertekanan mempunyai beberapa keuntungan, diantaranya pemanasan dapat berlangsung cepat dan mempunyai daya tembus serta menghasilkan kelembaban yang tinggi. Semuanya tentu akan mempermudah koagulasi protein sel-sel mikroba. Alat yang digunakan untuk sterilisasi dengan uap panas bertekanan adalah autoklaf. B. Air mendidih. Sel-sel vegetatif mikroorganisme akan terbunuh dalam waktu 10 menit di dalam air mendidih. Namun beberapa spora bakteri dapat bertahan dalam kondisi seperti ini selama berjam-jam, karena air mendidih hanya menghancurkan patogen yang tidak membentuk spora. Air mendidih tidak dapat diandalkan untuk sterilisasi karena tidak menjamin tercapainya keadaan steril apabila perlakuan hanya diberikan satu kali. Berikutnya adalah metode panas kering. Beberapa cara pengendalian mikroorganisme melalui metode panas kering adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sterilisasi dengan udara panas. Sterilisasi dengan udara panas dianjurkan apabila penggunaan uap bertekanan tidak dikehendaki atau bila tidak dapat terjadi kontak antara uap bertekanan dengan benda yang akan disterilkan. Untuk tujuan ini, dapat digunakan alat yang disebut oven. Alat ini dipakai untuk mensterilkan alat-alat gelas seperti Erlenmeyer, tabung reaksi, cawan Petri, dan alat gas lainnya. Temperatur yang sering dipakai adalah 170 sampai 180 derajat Celcius selama kurang lebih 2 jam. Namun, perlu diperhatikan bahwa lamanya sterilisasi bergantung pada jumlah alat-alat yang disterilkan dan ketahanan alat tersebut terhadap panas. Yang kedua adalah sterilisasi dengan pemijaran. Cara sterilisasi ini terutama dipakai untuk sterilisasi jarum platina, ose, dan alat lain yang terbuat dari platina atau nikrom. Caranya adalah dengan membakar alat-alat tersebut di atas api lampu spiritus sampai berpijar. Lalu berikutnya adalah sterilisasi dengan pembakaran. Metode pembakaran bahan yang mengandung mikroorganisme berarti juga membasmi mikroorganismenya. Sterilisasi dengan cara ini digunakan untuk memusnahkan benda-benda tercemar yang tidak dapat digunakan kembali. 3. Suhu tinggi. Pengendalian mikroba dengan suhu tinggi antara lain, pertama tindalisasi. Pemanasan ini biasanya dilakukan pada makanan dan minuman kaleng. Tindalisasi dapat membunuh sel vegetatif sekaligus spora mikroba tanpa merusak zat-zat yang terkandung di dalam makanan dan minuman yang sedang diproses. Suhu pemanasan adalah 65 derajat Celcius selama 30 menit dalam waktu 3 hari berturut-turut. 2. Pasteurisasi. Proses pembunuhan mikroba patogen dengan suhu terkendali berdasarkan waktu kematian termal bagi tipe patogen yang paling resisten untuk dibasmi. Dalam proses pasteurisasi, yang terbunuh hanyalah bakteri patogen dan bakteri penyebab kebusukan, namun tidak pada bakteri lainnya.
Pasteurisasi biasanya dilakukan untuk susu, ram, anggur, dan makanan asam lainnya. Suhu pemanasan adalah 65 derajat Celcius selama 30 menit. Ketiga, boiling. Pemanasan dengan cara merebus bahan yang akan disterilkan pada suhu 100 derajat Celcius selama 10-15 menit. Boiling dapat membunuh sel vegetatif bakteri yang patogen maupun non-patogen. Namun, spora dan beberapa virus masih dapat hidup. Biasanya dilakukan pada alat-alat kedokteran gigi, alat suntik, pipet, dan lain-lain. 4. Retheating. Pemanasan langsung di atas api Bunsen burner atau pembakaran spiritus sampai berbicar merah. Biasanya digunakan untuk mensterilkan alat yang sederhana, seperti jarum OC. Yang terakhir merupakan flaming. Flaming merupakan pembakaran langsung alat-alat laboratorium di atas pembakaran Bunsen dengan alkohol atau spiritus tanpa terjadi pembicaran. 4. Suhu rendah atau pendinginan. Pendinginan adalah penyimpanan bahan pangan di atas suhu pembekuan bahan, yaitu 2 sampai kurang lebih 10 derajat Celcius. Cara pengawetan dengan suhu rendah lainnya yaitu pembekuan. Pembekuan adalah penyimpanan bahan pangan dalam keadaan beku, yaitu pada suhu 12 sampai minus 24 derajat Celcius. Pembekuan cepat atau quick freezing dilakukan pada suhu minus 24 sampai minus 40 derajat Celcius. 5. Radiasi. Bakteri dalam bentuk vegetatif dapat terbunuh dengan disinari menggunakan penyinaran ultraviolet atau UV dan sinar ionisasi. A. Sinar ultraviolet atau UV. Bakteri yang berada di udara atau yang berada di lapisan permukaan suatu benda yang terpapar sinar UV akan mati. B. Sinar ionisasi. Sinar ionisasi adalah sinar X, sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Sterilisasi dengan sinar ionisasi memerlukan biaya yang besar dan biasanya hanya digunakan pada industri farmasi maupun industri kedokteran. Sinar X, daya penetrasi baik namun perlu energi besar. Sinar alfa memiliki sifat bakterisidal tetapi tidak memiliki daya penetrasi. Sinar beta, daya penetrasinya sedikit, lebih besar daripada sinar X. Sinar gamma, kekuatan radiasinya besar dan efektif untuk sterilisasi bahan makanan. Perkenalan, nama saya Farid Al-Farizi dengan NIM 2103112122. Selanjutnya 6. Filtrasi. Prinsip teknik filtrasi yaitu menggunakan penyaringan hanya bakteri yang tersaring. Jenis filter bakteri yang biasa digunakan adalah Brachyphyll dari fosil diatomei, Chamberlain dari porcelain, Sage dari asbes, dan selulosa. Macam filtrasi ada 2, yaitu 1. Filter udara berefisiensi tinggi untuk menyaring udara berisikan partikel atau High Efficiency Particulate Air Filter atau HEPA. Kemungkinan dialirkannya udara bersih ke dalam ruangan tertutup dengan sistem aliran udara laminar atau laminar airflow. 2. Filter bakteriologis biasanya digunakan untuk mensterilkan bahan-bahan yang tidak tahan terhadap pemanasan, misal larutan gula, serum, antibiotika, antitoksin, dan lain-lain. B. Pengendalian mikroba secara kimia. Pengendalian mikroba secara kimia dapat dilakukan dengan menggunakan bahan kimia yang berguna atau membunuh atau mengurangi jumlah mikroorganisme yang patogen. Secara kimia, pengendalian mikroorganisme lebih efektif digunakan pada sel vegetatif bakteri, virus, fungi, tetapi tidak efektif bila digunakan untuk menghancurkan bakteri dalam bentuk endospora. Tidak ada bahan kimia yang ideal yang bisa dimanfaatkan untuk segala macam kebutuhan. Ada beberapa hal yang dapat diperhatikan dalam memilih dan menggunakan senyawa kimia untuk tujuan tertentu, antara lain aktivitas antimikroba mempunyai kemampuan untuk mematikan mikroorganisme dalam konsentrasi yang rendah pada spektrum yang luas, yang artinya dapat membunuh berbagai macam organisme. Kelarutan artinya senyawa yang digunakan untuk dapat larut dalam air atau pelarut lain sampai pada taraf yang diperlukan secara efektif. Stabilitas artinya memiliki stabilitas yang tinggi bila dibiarkan dalam waktu yang lama dan tidak boleh kehilangan sifat antimikrobanya. Nah, yang selanjutnya itu tidak bersifat racun bagi tubuh manusia maupun binatang lain. Nah,
tapi tetap bersifat letal bagi mikroorganisme yang akan dibasmi dan tidak beracun bagi tubuh manusia ketika akan digunakan atau diaplikasikan. Selanjutnya ada homogenitas, yaitu sifatnya selalu sama ketika diaplikasikan terhadap mikroorganismenya. Selanjutnya ketersediaan yang selalu dalam jumlah besar dan tidak memakan biaya yang besar. Nah, selanjutnya sifat bahan sesuai kegunaan, yakni zat kimia yang digunakan untuk disinfeksi. Alat-alat yang digunakan tidak boleh digunakan untuk kulit pada tubuh manusia contohnya. Nah, selanjutnya tipe mikroorganisme. Jadi zat kimia yang kita gunakan itu harus sesuai dengan tipe mikroorganisme yang akan dibasmi. Nah, selanjutnya keadaan lingkungan. Bahan yang digunakan harus aman bagi lingkungan sekitar dan tidak mencemari lingkungan tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas agen kimia dalam mengendalikan mikroba, yaitu konsentrasi agen kimia yang digunakan. Yang kedua, waktu kontak. Yang ketiga, sifat dan jenis mikroba. Yang keempat, adanya bahan organik dan ekstrak. Yang kelima, pH atau derajat keasaman. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas agen kimia dengan pengendalian mikroba tersebut. Yang pertama, ada konsentrasi agen kimia yang digunakan. Semakin tinggi konsentrasinya, maka akan semakin efektif pengendalian agen kimia tersebut. Yang kedua, ada waktu kontak. Semakin lama bahan tersebut kontak dengan bahan yang disterilisasikan, maka akan semakin efektif pula agen kimia tersebut. Yang ketiga, ada sifat dan jenis mikroba. Mikroba yang berkapsul dan berspora akan lebih resisten dibandingkan mikroba yang tidak berspora dan tidak berkapsul. Yang keempat, adanya bahan organik dan ekstrak. Adanya bahan organik dapat menurunkan efektivitas agen kimia tersebut. Yang kelima, ada pH atau derajat keasaman. Efektivitas bahan kimia dapat berubah seiring dengan perubahan pH tersebut.